Disnakan Kabupaten Bungo pastikan ketersediaan hewan kurban mencukupi. Sebanyak 1.650 Ketua RT Kota Jambi resmi dilantik. Polresta Jambi amankan 71 pelaku premanisme dan pungli selama operasi pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Selasa 21 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Aditya Reza Swendra. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Ya, berita pertama saudara, keberangkatan ketiga dari 4 kloter jemaah haji dari Muaro Jambi diiringi dengan isak tangis dari sanak keluarga. Sebelum diterbangkan menuju Arab Saudi, para jemaah haji yang tergabung dalam kloter 20 ini terlebih dahulu menginap di Asrama Haji Jambi. Suasana haru mengiringi keberangkatan para jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi dari halaman gelanggang olahraga Kota Baru Jambi menuju embarkasi antara Jambi atau Asrama Haji. Keberangkatan hari ini merupakan yang ketiga kalinya dari 4 kelompok terbang Muaro Jambi. Dengan menggunakan 3 unit bus menuju Asrama Haji, perjalanan rombongan jemaah haji Muaro Jambi dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Kepala Kemenak Muaro Jambi, Buhri, mengatakan, jemaah haji yang diberangkatkan berjumlah 146 orang. Kemenak berharap perjalanan jemaah haji dapat berjalan dengan lancar dan para jemaah juga diimbau untuk fokus beribadah serta waspada terhadap cuaca panas di Arab Saudi. Masuk ke asrama dan jumlahnya sebanyak 146 orang. Seluruh jemaah asal Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi yaitu harus tetap menjaga kesehatan. Keberangkatan 146 jemaah haji asal Muaro Jambi nantinya akan bergabung dalam kloter 20 bersama jemaah haji dari Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Merangin. Sebelum terbang menuju Madinah, Arab Saudi, rombongan nantinya akan menginap di Asrama Haji untuk melakukan prosesi pemeriksaan dan manasik. Dijadwalkan jemaah haji diberangkatkan dari Jambi menuju Batam pada Kamis besok dan kembali diterbangkan dari Batam menuju Arab Saudi pada 21 Mei 2025 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berangkat haji di usia muda bersama keluarga menjadi cerita langka yang datang dari keluarga Aib Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung, Jawa Barat. Melalui proses panjang, mereka akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima secara bersama. Keluarga Aib Ahmad Sayuti, jemaah dari kloter 7 embarkasi Kertajati, berangkat haji tahun ini bersama istri dan 2 putrinya, Nashwa dan Alia. Yang menarik, salah satu anaknya, Alia Laili Afifah, baru berusia 19 tahun dan termasuk jemaah haji muda. Perjalanan ini sudah dipersiapkan sejak lama. Aib mengaku sudah berniat sejak tahun 2000 untuk membawa anak-anaknya berhaji. Meski pandemi sempat menggagalkan rencana berhaji, di tahun 2022 dukungan sistem haji terpadu Kementerian Agama membuat mimpi ini akhirnya terwujud di tahun ini. Ketika ibu bapak ibunya berangkat, otomatis si bapak ibu kandungnya ada pendamping, yaitu narik mahram suaminya. Suaminya bisa narik mahram karena udah daftar, buat daftar tunggu. Nah, si anak juga ini bisa ngikuti. Bagi sang putri Alia, pengalaman ini tak hanya bernilai. Alia belajar doa dan tata cara ibadah haji langsung dari orang tuanya. Menurutnya ini bukan jalan-jalan, haji adalah latihan, kedisiplinan, dan pendidikan rohani. Yang dipersiapkan banyak dari berupa doa-doa apa aja yang harus dipakai ketika berziarah atau ketika berumrah nanti, ketika tawaf nanti, itu harus dihafalkan. Orang tua saya juga sering menekankan ya supaya harus dihafalkan, soalnya ke sana tuh bukan cuman buat ini aja, harus kita tuh harus benar-benar di sini tuh buat ibadah gitu. Kementerian Agama terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji termasuk yang masih muda.
melalui pembinaan prahaji dan sistem pendaftaran yang semakin digital, transparan, dan akuntabel. Kisah inspiratif ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen keluarga dan didukung layanan Kementerian Agama, ibadah haji bisa lebih terjangkau dan bermakna bagi semua usia. Ya, berita selanjutnya. Seluruh jemaah yang terpisah dari rombongannya di Madinah diberangkatkan ke Mekah. Mereka ditempatkan di hotel transit dengan fasilitas yang sama seperti jemaah lainnya. Sebanyak 13 bus diturunkan untuk mengangkut 220 jemaah haji yang terpisah dari rombongannya di Madinah untuk diberangkatkan ke Mekah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Muhammad Lutfi Maki menjelaskan, jemaah yang tertinggal tersebut berasal dari berbagai sektor dan dikumpulkan di satu titik untuk mempermudah pendataan dan pemberangkatan. Jemaah yang terpisah ditempatkan sementara di hotel transit yang telah disiapkan. Hotel ini berfungsi sebagai cadangan untuk menampung jemaah yang mengalami keterlambatan menuju Mekah. Masing-masing sektor beragam ya, semua ada. Jadi kita kumpulkan menjadi satu di sini, kita pusatkan agar mendatanya lebih mudah dan memberangkatannya juga lebih mudah. Ini alasan mereka ditaskan sini karena dokumen atau apa? Ya, tidak masuk dalam manifest, bus sehingga akhirnya ada kekurangan jumlahnya karena kan menghitungnya sesuai dengan manifest bisnya. Nah, yang tidak masuk dalam manifest itu kita kelompokkan semua di sini dan insya Allah semua akan kita berangkatkan secara bertahap. Berapa lama mereka yang lama di sini atau yang cepat? Ya variatif ya. Kalau misalkan dokumen semua sudah siap kita berangkatkan. Lutfi Maki menegaskan, fasilitas yang diberikan di hotel transit sama dengan yang diterima jemaah lainnya, termasuk konsumsi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan dari berbagai tim pelayanan terkait. Hingga saat ini, Kepala Dakar Madinah menyampaikan bahwa proses penanganan jemaah di hotel transit berjalan lancar dan jemaah bersikap kooperatif. Puncak pemberangkatan jemaah dari Madinah dijadwalkan berakhir pada tanggal 25 Mei 2025. Ya, saudara, mendekati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban di Jambi mulai mengalami peningkatan. Momen Idul Adha tahun ini menjadi berkah bagi para penjual hewan kurban lantaran mereka terus kebanjiran pesanan. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menjadi berkah bagi penjual hewan kurban di Kota Jambi. Salah satunya Wodomen, penjual hewan kurban di Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Wodomen kini mulai kebanjiran pesanan hewan kurban, baik sapi maupun kerbau. Di momen menjelang Lebaran Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di kandang Wodomen mencapai 100 ekor dan sebagian besar telah diorder oleh pembeli. Adapun sapi dan kerbau yang dijual untuk kurban di kandang Wodomen kebanyakan didatangkan dari wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Lampung, dan Sumatera Selatan. Harga sapi dan kerbau Wodomen dibanderol mulai dari angka 19 juta hingga 35 juta rupiah per ekor tergantung jenis dan beratnya. Harga ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, mengingat bobot hewan kurban tahun ini juga mengalami peningkatan. Di kandang Wodomen terdapat berbagai jenis hewan kurban, di antaranya sapi Bali, simental, hingga kerbau. Tidak hanya warga Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, konsumen hewan kurban Wodomen juga banyak berasal dari luar kota. Tahun ini agak meningkatnya masalah berat sapi. Nah, ini kayaknya tahun ini lebih besar dari tahun kemarin kan. Itu rata-rata bisa dibilang tuh di atas 80 permintaan banyak ini. Ya. Kalau harganya gimana, Pak? Harganya ini rata-rata bisa dibilang 19 sampai 22 yang untuk jemaah kan. Kalau untuk pribadi ada yang harga 30, 35, nah itu yang untuk korban pribadi. Sementara itu, salah seorang konsumen setia Wodomen, Abdul Manap, mengatakan sejak 5 tahun lalu telah berlangganan membeli hewan kurban di kandang Wodomen. Selain kondisi kesehatan hewan kurban yang terjamin, harganya pun juga sangat terjangkau. Permintaan hewan kurban di kandang Wodomen diprediksi akan terus mengalami peningkatan mendekati datangnya Hari Raya Idul Adha.
Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, berita selanjutnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kabupaten Bungo mulai meningkat. Disnakan Kabupaten Bungo memastikan ketersediaan hewan kurban aman dan mencukupi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo menjamin ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini aman dan mencukupi. Kadis Peternakan dan Perikanan Bungo melalui Kabid Keswan dan Kesmafet Togu Permadi Samosir mengatakan, berdasarkan perhitungan petugas di lapangan, kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjumlah 1.200 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat, Disnakan Kabupaten Bungo akan bekerja sama dengan peternak lokal. Hewan kurban yang ada di Kabupaten Bungo tersedia sebanyak 1.200 ekor. Ini diperkirakan akan bertambah karena masih dari berbagai daerah masih akan ada informasi yang masuk. Untuk stok tahun 2025 mulai dari sapi, kerbau, dan kambing masih dalam kategori aman dan tersedia. Togu Permadi Samosir menambahkan, selain memastikan pasokan tetap aman dan mencukupi, Disnakan Kabupaten Bungo juga memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Petugas Keswan di lapangan intens melakukan pengecekan kondisi hewan kurban agar terhindar dari virus PMK dan Jembrana. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara jemaah haji asal Provinsi Jambi yang telah tiba di Tanah Suci Mekah mulai melakukan berbagai rangkaian ibadah haji. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan petugas haji daerah Tanjung Jabung Timur, Bapak Ahfaz langsung dari Arab Saudi. Halo Pak Ahfaz, Assalamualaikum, selamat sore. Ya Pak Ahfaz, bagaimana kondisi terkini jemaah haji asal Provinsi Jambi khususnya dari Kabupaten Sarolangun Pak Ahfaz? Mohon maaf Ibu, ini bukan dari Tanjung Timur, tetapi kloter 16 dari Sarolangun, Tebo, dan Muara Jambi, Ibu. Oh, iya baik. Mohon maaf Pak Ahfaz, jadi kita ini ke kloter 16 dari Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan juga Muara Jambi ya Pak ya? Siap Ibu. Iya, selanjutnya Pak. Baik, untuk kondisi terkini jemaah haji, iya, untuk kondisi terkini jemaah haji gimana Pak? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahfaz, Ketua Kloter 16 PTH, ingin menyampaikan bahwa yang pertama, jamaah haji Provinsi Jambi Kloter 16 sudah berada di Arab, sudah berada di Makkah. Alhamdulillah, Kloter 16 ada 2 hotel, yaitu Hotel Perawat Ar-Raudhah, ya. Kemudian lagi ada Hotel 504 dan 505. Jemaah haji sampai ke Arab Saudi, yaitu sebelum subuh, Bu. Sebelum subuh. Kemudian lagi begitu selesai jemaah haji sampai ke hotel, semua koper-koper sudah masuk ke dalam hotel. Sekitar jam 8 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah yang tidak sakit atau yang sehat menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan umroh wajib. Alhamdulillah telah terlaksana. Kemudian lagi pada malam harinya jamaah yang sakit kita bawa semuanya, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Kemudian lagi pada hari berikutnya, hari yang kedua, jemaah haji dibawa melaksanakan umroh sunnah. Sampai saat ini kondisi kita di Arab Saudi, di kota Mekah, kondisi jemaah sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Ahfaz, untuk saat ini apa rangkaian ibadah haji yang mulai dilaksanakan oleh jemaah haji kloter 16 ini, Pak Ahfaz? Alhamdulillah, untuk saat ini kloter 16 sudah mulai melaksanakan umroh sunnah, Ibu. Kemudian lagi jemaah untuk siang harinya dianjurkan untuk istirahat. Kenapa? Karena cuaca yang begitu panas. Kemudian lagi kita harus mengingatkan seluruh jemaah kita untuk banyak-banyak istirahat. Kenapa? Karena kita menginginkan seluruh kondisi para jemaah kita dalam kondisi yang sehat. Baik, Pak Ahfaz melaporkan langsung dari Arab Saudi. Terima kasih Pak Ahfaz atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Al-Haris minta Ketua RT harus mampu menciptakan kedamaian di masyarakat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Jambi hari ini. 600 ketua RT, 650 ketua RT terpilih resmi dilantik oleh Wali Kota Jambi Maulana sebagai ujung tombak masyarakat. Mereka akan melakukan retreat, pendalaman materi termasuk dari Densus 88. 1.650 ketua RT terpilih resmi dilantik oleh Wali Kota Jambi Maulana di lapangan Balai Kota Jambi Rabu pagi. Mereka juga mengucapkan sumpah janji untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Pasca dilantik, seluruh ketua RT langsung melakukan retreat pendalaman materi terkait program kerja Wali Kota Jambi. Selain itu, mereka juga akan dibekali materi dari Densus 88 untuk mencegah radikalisme di masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan, ini menjadi barometer bagi daerah lain. Menurutnya, Ketua RT menjadi ujung tombak pemerintah yang mengetahui kondisi masyarakat, baik dari siswa yang putus sekolah, masyarakat miskin, termasuk penerima program bantuan. Diadopsi di tingkat paling bawah RT. Jadi filosofinya sangat tepat untuk menjamin keberlanjutan program, untuk sinergi, dan untuk kebersamaan tadi, dan untuk menyemangati. Dan saya kira ini modelnya sangat baik ya, dan apalagi tadi diikuti dengan alokasi anggaran dana. Jadi kalau diberikan dana tanpa disiapkan kan tidak ada artinya. Ini disiapkan dulu, diberikan semangat, diberikan pemahaman, kemudian disuntik dana. Dan mudah-mudahan bisa menjadi betul-betul motor terdepan dalam program-program pembangunan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, retret Ketua RT ini menjadi titik awal dan sinergi pembangunan Kota Jambi maupun provinsi. Selain itu, Ketua RT juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang kegiatan ini ketika saya menjadi Wakil Wali Kota Jambi. Pemilihan Ketua RT tidak serempak, sehingga setiap program yang saya sampaikan, 3 bulan kita evaluasi RT-nya sudah berganti. Di setiap kelurahan beda-beda waktunya, beda-beda pelantikannya, sehingga program tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan dulu masa jabatan Ketua RT hanya 3 tahun. Terinspirasi dari retreat kepala daerah. Dilantik oleh Bapak Presiden langsung retreat. Pak Dr. Bima Arya ini kepala sekolah kami. Dengan di retreat seperti ini saling kenal, maka silaturahmi kita semakin baik dan semakin kompak. Di samping itu, Ketua RT juga dikukuhkan sebagai pemangku adat di tingkat RT. Karena pemerintah Kota Jambi juga telah menyusun Undang-Undang Pemangku Adat yang nantinya akan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui hukum adat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi Ketua RT di Kota Jambi yang dikukuhkan menjadi pemangku adat. Diharapkan mereka dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian di tengah masyarakat. Gubernur Al-Haris turut menghadiri proses pelantikan Ketua RT terpilih hasil pemilihan serentak pada 26 April tahun 2025 kemarin. Selain dilantik, Ketua RT juga dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi sebagai pemangku adat di tengah masyarakat. Langkah ini diapresiasi oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Menurutnya, Ketua RT memiliki peran aktif dalam mewujudkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian di tengah masyarakat. Dengan dikukuhkannya sebagai pemangku adat, diharapkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat segera diselesaikan dengan hukum adat, sehingga persoalan kecil dapat diselesaikan tanpa harus ke jalur hukum pidana. Pak RT hari ini tidak lagi bicara administrasi saja, tetapi tugasnya betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat.
mendampingi masyarakat yang sakit, yang bermasalah, semua. Ini RT ikut dalam segala hal di masyarakat. Oleh itu, ketika Kota Jambi RT-RT-nya kuat, maka terbangunlah sistem pemerintahan yang kuat di Kota Jambi ini. Kelurahannya juga bagus, kecamatannya bagus, maka Kota Jambi akan menjadi etalase terdepan dalam Provinsi Jambi. Gubernur Jambi berharap pemilihan ketua RT serentak ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya, kemudian melahirkan ketua RT yang berkualitas untuk masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, para peserta calon P3K tahap 2 Kabupaten Batanghari telah melaksanakan tes CAT pada 8 hingga 11 Mei 2025. Dari ribuan peserta, 10 diantaranya tidak mengikuti tes sehingga langsung dinyatakan gugur. Tahapan ujian berbasis komputer atau CAT pada penerimaan P3K tahap 2 untuk wilayah Kabupaten Batanghari telah usai dilaksanakan beberapa hari lalu. Dari jumlah 2.107 peserta yang mengikuti tes, terdapat 10 orang dikonfirmasi tidak mengikuti tahapan ujian CAT tersebut. Kepala Bidang PPIK Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Batanghari, Lina Dinanti mengatakan, ke-10 peserta itu dinyatakan gugur secara otomatis. Dari jumlah yang gugur itu, 1 orang dikarenakan terlambat mengikuti waktu pelaksanaan ujian, 1 orang peserta mengundurkan diri, serta 8 diantaranya tanpa keterangan. Hasil kelulusan dari peserta tes P3K akan dilakukan lewat sistem perankingan dan tidak menggunakan passing grade, sehingga peserta akan diurutkan dengan nilai tertinggi serta disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing OPD. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada tahapan ujian Computer Assisted Test yang telah berlangsung, terdapat 5 orang calon P3K yang dipastikan gugur. Mereka yang dinyatakan gagal tersebut karena tidak hadir pada pelaksanaan ujian. Dari 940 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 yang masuk tahap seleksi ujian Computer Assisted Test atau CAT, terdapat 5 orang yang tidak hadir pada pelaksanaan ujian yang telah berlangsung di UPT BKN Jambi. PLT Kepala BKD Moro Jambi, Nasman Effendi mengatakan, peserta yang tidak hadir tersebut dipastikan gugur. Sementara untuk pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan langsung ke akun peserta. Untuk pengumuman hingga kini masih menunggu hasil verifikasi dan penilaian dan dijadwalkan akan rampung pada 25 Juni mendatang. Sedangkan untuk jumlah formasi P3K yang tersedia pada tahap 2 ini sekitar 450 yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan teknis. Kalau sesuai dengan urutannya itu kan dia dilaksanakan secara nasional. Penilaian itu dilakukan antara 15 sampai 25 Juni. Itu penilaian. Nah, pengumuman itu setelah itu, nanti pengumumannya. Itu belum dipastikan tanggal berapa untuk pengumuman? Untuk pastinya nanti biasanya disampaikan langsung ke akun masing-masing peserta. Nanti kita umumkan juga secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi memastikan para calon P3K yang telah mengikuti ujian Computer Assisted Test tetap menerima honor hingga bulan Desember 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Saralangun telah menyiapkan data sasaran dan siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, mulai dari pelajar di setiap jenjang pendidikan hingga ibu hamil dan menyusui serta balita. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi pelajar dan kelompok rentan. Pelaksanaan program MBG di Bumi Sepucuk Adat Serempun Peseko hingga kini masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Saralangun, Arsyad, mengatakan, Pemkab Saralangun saat ini siap mendukung penuh program MBG secara nasional, terutama untuk siswa TK, SD, dan SMP, yakni dengan menyiapkan data yang akurat agar program MBG tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta TNI dan Polri.
MBG ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional di Kabupaten Seragen. Sasarannya adalah anak murid sekolah dasar dan SMP, kemudian ibu hamil dan anak balita. Itu diperkirakan 3.500 orang. Nah, sampai hari ini kita belum ada juknis yang terstruktur ya untuk Pemda ini. Kapan kita makan bergizi gratis yang secara sporadis, secara keseluruhan itu belum ada. Hingga kini program MBG yang diluncurkan pada awal Januari 2025 lalu masih belum ada informasi lanjutan terkait kapan pelaksanaannya di Kabupaten Sarawangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Jambi Al-Haris menerima kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang PPUUD PDRI. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menerima kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang PPUUD PDRI. Kunker PPUUD DPRI ke Provinsi Jambi dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bertempat di rumah jabatan Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris menerima kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang PPUUD PDRI. Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al-Haris mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan DPD RI menjadi langkah strategis untuk mewujudkan marwah otonomi daerah. Banyaknya kewenangan pemerintah daerah yang kembali ditarik ke pusat menyebabkan munculnya berbagai persoalan di daerah yang sulit diselesaikan gubernur, bupati, maupun wali kota. Evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan kembali kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan di daerahnya masing-masing. Karena bagi DPD RI, undang-undang ini mungkin perlu direvisi, disempurnakan lagi. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa mungkin ada sebagian kewenangan yang sudah ditarik ke pusat. Nah, artinya bukan lagi menjadi kewenangan daerah. Nah, ke depan mungkin perlu dievaluasi lagi, direvisi mana-mana yang mungkin masih bisa sepenuhnya menjadi kewenangan bupati, wali kota, dan gubernur juga. Kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ke Provinsi Jambi dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Bupati Kerinci Monadi memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-117 tahun 2025. Monadi mengajak masyarakat untuk bangkit dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Bertempat di halaman kantor Bupati Kerinci, Bupati Monadi memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-117 tahun 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam arahannya yang dibacakan Monadi menyoroti pentingnya transformasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan semangat persatuan untuk kemajuan bangsa. Dengan tema Bangkit Bersama Mewujudkan Indonesia Kuat, Menkom Digi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus bergerak maju, memperkuat ekonomi, pendidikan, dan ketahanan sosial. Monadi mengatakan, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program strategis, mulai dari penguatan UMKM, pemanfaatan digitalisasi desa, hingga pelestarian budaya lokal. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini
mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Munadi mengajak seluruh masyarakat Kerinci agar tidak sekedar menjadi penonton, namun juga aktif terlibat dalam pembangunan daerah melalui inovasi, gotong royong, dan pemanfaatan teknologi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, aliran listrik penuh dan Kerinci kembali normal setelah 4 hari padam. Anda kembali bergabung bersama kami di segmen advertorial. Saudara, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dan Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kuala Tungkal menggelar lomba menyulam dan membordir dalam kreasi jilbab. Lomba ini diikuti siswa-siswi SLBN Kuala Tungkal dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Ibu Yuliana Ita Safitri. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dan Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kuala Tungkal menggelar lomba menyulam dan membordir dalam kreasi jilbab. CSR dan Komdev Supervisor PetroChina International Jabung Ltd yang diwakili oleh staf Komdev, Yuliana Eka Safitri mengatakan, lomba bordir dan menyulam ini diikuti oleh siswa dan siswi disabilitas yang memiliki talenta dan kreativitas di bidang bordir dan menyulam. Lomba yang diiringi semangat Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing siswa-siswi disabilitas. Selain sebagai persatuan, Hari Kebangkitan Nasional juga dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan semangat untuk maju bersama. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd akan terus mendukung bidang pendidikan inklusif melalui program pengembangan masyarakat. Harapan kami melalui kegiatan ini kita terus bersinergi dalam program pengembangan masyarakat, khususnya di pendidikan inklusif yang mungkin selama ini belum banyak yang menyentuh. Harapan kami pendidikan itu untuk semua. Dan anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat ini bisa terus mengembangkan diri, berkreasi, berkreativitas dengan inovatif dan bisa mandiri di kemudian harinya nanti. Kepala SLBN Kuala Tungkal, Umi Puji Astuti mengatakan, lomba yang diikuti siswa-siswi SLBN Kuala Tungkal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas siswa dalam menyulam. Lomba yang mengusung tema Merajut Harapan dalam setiap sulaman ini menggambarkan bagaimana untayan benang dan sentuhan kreativitas dapat menghasilkan karya seni yang berkualitas. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Umi Puji Astuti menambahkan, dukungan penuh dari SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd tak hanya memberikan semangat, namun juga membuka jendela cakrawala untuk pengembangan potensi siswa-siswi disabilitas. Dari sebelah sini, yaitu sebelumnya, ini adalah hasil dari tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang diadakan oleh Dinas Perdagangan tadi, Perindustrian dan Koperasi, dan juga berkolaborasi dengan PT PetroChina yang mengadakan pelatihan di tanggal 21-25 April kemarin. Jadi kami menindaklanjuti untuk diadakan lomba. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindak Tanjung Jabung Barat Siti Aziza mengapresiasi peran PetroChina International Jabung Ltd yang telah mensukseskan lomba untuk siswa-siswi disabilitas SLBN Kuala Tungkal. Kepedulian PetroChina International Jabung Ltd mampu membawa perubahan dan semangat dalam pengembangan masyarakat, khususnya bagi disabilitas. Jadi dari kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan itu, dari pihak sekolah ini sudah menularkan ilmu
kepada anak-anak yang kemarin kebetulan belum ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian diajak ya Bu ya, diajarkan, sehingga mereka ini ikut dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat tadi kan sudah cukup bagus sekali. Kalau untuk ukuran pemula udah sangat bagus gitu, dan memang layak untuk kita bantu promosikan nanti ke depannya untuk hasil-hasil kerajinan dari SMB ini gitu. Salah seorang peserta siswa SMA SLBN Kuala Tungkal, Agus Irawan, mengaku bangga dapat mengikuti pelatihan dan lomba menyulam yang digelar PetroChina International Jabung Ltd ini. Adanya pelatihan dan lomba ini membuat Agus Irawan ingin terus belajar dan mengasah kemampuan, serta berharap suatu saat nanti dapat menghasilkan karya yang monumental. Harapan kami untuk selanjutnya akan kami usahakan semaksimal mungkin dan akan kami lakukan apa yang kami lakukan. Itu saja Pak yang saya lakukan Pak. Kalau dari ilmu kami sudah mendapatkan hasil karya kami sendiri dan dapat ilmunya, dan kami akan memanfaatkan ilmu ini sebaik mungkin. Kami kembangnya akan kami lakukan mungkin. Keterampilan menyulam dan membordir bukan hanya kegiatan seni biasa, namun juga alat pemberdayaan yang mampu membuka peluang usaha. Kehadiran PetroChina International Jabung Ltd tak hanya memberikan semangat, namun juga membuka kesempatan dan peluang usaha bagi pengembangan potensi generasi muda. Didi Aryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, berita selanjutnya Saudara. 69 orang diamankan Polresta Jambi dalam operasi Pekat Siginjai 2025. Puluhan orang tersebut merupakan juru parkir liar, pecandu judi daring, dan anggota geng motor. Operasi Pekat Siginjai 2025 akhirnya berakhir pada 20 Mei kemarin. Dalam operasi Pekat yang berlangsung selama 20 hari tersebut, polisi mengamankan 69 orang. Puluhan orang itu terdiri dari 63 orang juru parkir liar, 2 orang pembawa senjata tajam, 3 orang anggota geng motor, 1 orang penjual miras secara ilegal, dan 2 orang bandar judi daring. Dari 69 orang tersebut, 9 diantaranya harus menjalani proses lantaran terbukti melanggar hukum. Sedangkan sisanya yang merupakan juru parkir liar didata dan ditertibkan agar tidak meresahkan warga. Ya, parkir liar ini kan tentunya ya, namanya parkir liar itu satu, dia tidak mempunyai surat perintah kerja, ya tidak ada afiliasi ataupun izin dengan pemerintahan ataupun dengan yang memiliki toko ataupun ruko. Ya, jadi tentunya parkir liar ini sangat riskan, penyalahgunaan anggaran dan juga kadang bisa memaksa, sehingga itu sangat meresahkan bagi masyarakat di sekitarnya. 9 orang yang menjalani proses hukum kini ditahan di Polresta Jambi. Ke-9 orang tersebut dijerat sesuai undang-undang yang berlaku dan menjalani proses penyidikan dan pemberkasan dalam kasusnya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Setelah mengalami pemadaman selama 4 hari, aliran listrik di kota Sungai Penuh dan Kerinci kembali normal. Pemulihan pasokan listrik ini dilakukan melalui suplai dari PLT APT Kerinci Merangin Hidro KMH. Robohnya tower saluran udara tegangan tinggi SUTT di Desa Muara Hemat pada 17 Mei lalu menyebabkan terputusnya aliran listrik di seluruh wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama 4 hari. Untuk mengatasi pemadaman listrik tersebut, ULP Kota Sungai Penuh membangun tower emergensi di lokasi robohnya tiang SUTT. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Vitono, mengatakan, sebagai solusi agar aliran listrik dapat disalurkan kepada masyarakat, pihaknya melakukan koordinasi dengan PT PLTA KMH untuk membantu suplai listrik. Jam 2 malam tadi ya, pasokan listrik dari Kerinci Merangin Hidro itu berhasil mensuplai GI Sungai Penuh. Dan alhamdulillah sesuai dengan prosedur dari GI Sungai Penuh itu bisa teralirkan ke seluruh pelanggan PLN, yang termasuk diantaranya warga kota Sungai Penuh dan juga warga Kabupaten Kerinci, itu dapat teraliri di jam 3 dini hari. Eko Vitono menambahkan,
Selama terjadinya pemadaman listrik, ULP PLN Sungai Penuh mendapatkan bantuan 16 diesel dari wilayah Kota Jambi, Lubuk Linggau, Muara Labuh, Muara Bungo, dan Bengkulu. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari target 101 ruas jalan rusak di Kota Jambi, 96 ruas jalan diantaranya sudah diperbaiki. Wali Kota Jambi Maulana pastikan pekerjaan terus dilakukan dan melebihi target hingga 100 hari kerja sejak dilantik. Wali Kota Jambi Maulana meninjau langsung perbaikan jalan rusak di sejumlah titik dalam Kota Jambi untuk memastikan program 100 hari kerjanya dapat berjalan dengan baik. Di antaranya seperti di Kelurahan Palmera, Kecamatan Jambi Selatan yang sedang melakukan perbaikan. Kemudian Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, dan Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari 101 ruas jalan yang ditargetkan, 96 ruas jalan diantaranya telah selesai diperbaiki. Perbaikan jalan rusak tersebut dilakukan dengan cara penambalan menggunakan aspal. Maulana memastikan perbaikan jalan rusak tersebut akan melebihi target hingga 100 hari kerja mendatang. Dari 101 sudah 96. Yang 100 hari ini kan yang ringan, yang pitching. Jadi ada 101 ruas jalan yang di pitching sudah 96. Insya Allah itu selesai ya. Kemudian juga ya over target nanti. Kemudian juga drainase kita sudah 48 kilo yang dinormalisasi. Nanti kolaborasi dengan 16,8 kilo sistem asam yang sedang dikerjakan oleh Balai. Kita Pemkot berupaya membantu dari aspek pembebasan lahan. Pemerintah Kota Jambi akan terus melakukan perbaikan di sejumlah titik jalan protokol untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muwafiq Azizah. Dan saya Aditya Reza Swendra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.